Toyota Alphard adalah mobil yang diberikan julukan sebagai mobil orang kaya. Memang, seberapa pantas sih mobil ini mendapatkan julukan itu? Penasaran bagaimana reviewnya? Simak video berikut. Oke, jadi ini dia mobilnya, Toyota Alphard tahun 2022. Dan ketika kita pertama kali mendengar nama Alphard, itu mobil yang gagah, modern, dan eksklusif. Dan pandangan tersebut diwujudkan di bagian grill pada mobil ini. Yang garis chrome-nya ini dan yang garis grill ini dipertegas oleh chrome-nya itu sendiri yang menambah kesan eksklusif pada mobil ini. Apalagi lampunya ini sudah full LED dan juga tidak terlihat seperti roti tawar, malah terlihat lebih modern karena lampunya ini sipit LED dan lampu senya ini sudah sequential dan sudah memiliki TSS atau Toyota Safety Sense. Jadi mobil ini juga tidak mau kalah dengan Toyota Raize yang GR. Memiliki lampu kecil yang dapat menerangi bagian samping. Jika kita berbelok ke kiri, maka akan nyala sebelah kiri, dan ketika kita berbelok ke kanan, maka akan nyalanya di sebelah kanan. Seperti itu. Memiliki 4 buah sensor dan memiliki kamera 360 yang dapat diakses di bagian head unit. Dan untuk logo Heart of Snake-nya ini ya, itu rata, jadi tidak menonjol, jadi terlihat lebih modern gitu. Dan untuk fog lamp-nya itu sendiri itu sudah ada list chrome yang cantik sekali, yang walaupun itu tempatnya kecil ya, tapi diperhatikan dengan ditambah list chrome yang membuat mobil ini terlihat lebih elegan gitu. Oke, jadi langsung saja kita melihat ke bagian sampingnya. Oke, jadi ini dia di bagian sampingnya. Untuk di bagian samping pada mobil ini, dimensinya itu panjang banget ya, karena dimensi pada mobil ini panjangnya adalah 4,9 meter, lebarnya 1,85 meter, dan untuk tingginya adalah 1,89 meter. Dan dengan dimensi tersebut tidak mempersulit pengendara untuk melihat ke bagian samping, karena di bagian samping, di bagian bawah spion memiliki kamera 360 yang dapat melihat bagian samping, jadi pengendara tidak sulit untuk melihat ke bagian sampingnya. Untuk bannya, ini berukuran ring 18, dan untuk velg ini modelnya seperti petir ya, dan remnya sudah cakep di keempat buah roda, dan juga sudah hill start assist. Untuk door handle-nya ini sudah full chrome, sudah keyless smart key, dan bisa dibuka melalui taring atau dengan tombol. Elegan banget ya. Tapi untuk bagian dalamnya kita akan review setelah kita mereview ke bagian belakangnya. Dan walaupun dimensi pada mobil ini itu besar, tapi tenaga ini juga tidak kalah besar. Tenaganya adalah 2500 cc 4 silinder yang menghasilkan sekitar 177 horsepower. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke bagian belakangnya. Oke, jadi ini dia di bagian belakang. Untuk di bagian belakang, mobil ini memiliki chrome yang panjang sekali dan juga yang besar sekali. Untuk lampu di bagian belakang ini juga sudah full LED, lampunya sudah sequential, dan memiliki logo Alphard yang sudah itu. Dan juga memiliki logo atau tulisan J yang juga sudah chrome, dan memiliki sensor yang sudah yang dan juga sudah connect dengan blind spot monitoring, jadi tidak ada mundur dan ada mobil yang lintas.
maka blind spot monitoring itu akan clip yang terkonek dengan sensor di bagian belakang ini seperti itu. Dan untuk sayangnya mobil ini bagasinya belum otomatis untuk di bagian belakangnya, masih buka manual dan buka otomatis jika diakses di bagian dalamnya. Dan untuk bagasinya ini terbilang cukup sempit ya, mungkin muat 2 koper besar ya untuk per medium jika didirikan ya. Tapi untuk penutupnya ini sudah elektrik. Memiliki kamera mundur dan di sini ada kamera yang sebenarnya ini adalah kamera untuk kaca di bagian dalam. Jadi untuk di bagian dalam itu kacanya bisa menggunakan kaca normal atau bisa menggunakan kamera yang lebih jelas. Memiliki wiper di bagian dalam dan kacanya ini juga sudah anti embun. Oke, mungkin kita bisa langsung saja menuju ke bagian dalam. Oke, jadi untuk di bagian interior pada mobil ini, joknya sudah full kulit yang berwarna beige ya. Karena ini yang Alphard, karena kalau Velfire itu berwarna hitam. Sudah full elektrik. Pengaturan kaca juga sudah full elektrik dan memiliki 3 buah memory seat. Jadi joknya tidak, misalnya si pemilik Alphard ingin membawa, terus keesokan harinya si supir ingin membawa, jadi langsung pencet aja memory seat. Jadi nggak usah perlu atur posisi, jadi langsung pencet aja. Jadi lebih gampang lah. Handle juga sudah chrome, still sudah kulit yang dilapisi dengan kayu dan kulitnya ini halus sekali. Jadi agak sayang ya kalau misalnya kukunya panjang terus kena ini, sayang sekali karena ini kulitnya ini halus. Memiliki penghibur jempol yang banyak, ada anetur volume, ada pengatur untuk display di bagian tengah, dan ada yang lane departure warning dari TSS-nya itu bisa diatur dari sini gitu. Tidak memiliki pedal shift, dan untuk rem tangannya ini sudah elektrik, sudah tidak injak lagi. Dan untuk shifternya ini menggunakan model tangga, dan ini tidak memiliki kaki, tidak seperti di bagian sebelahnya memiliki kaki. Untuk di bagian pengemudi ini belum memiliki kaki, jadi mungkin biar nggak ngantuk kali. Dan untuk pengemudi dan untuk penumpang di bagian samping itu sama-sama memiliki pendingin dan penghangat. Jadi kalau misalnya si pengemudi ini lagi menggigil bisa pakai penghangat, atau misalnya pengemudi ini badannya atau di luar panas bisa pakai pendingin seperti itu. Ada brake hold dan ada tombol-tombol yang banyak sekali di bagian samping ini, dan sudah memiliki aksen kayu yang sangat mewah. Dan untuk head unitnya ini sudah touchscreen dan juga bisa melihat kamera 360 di bagian sini. Untuk AC-nya dia itu sudah digital, dan untuk tombol-tombolnya ini sudah pencet ya, bukan yang putar-putar lagi kecuali untuk temperature. Dan untuk di bagian box di bagian tengah ini itu bisa dibuka di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Tapi di sini ada fitur yang saya bilang mungkin useless ya, atau fitur yang nggak berguna. Ini ada charger yang tanpa kabel atau wireless charger, tapi ini bentuknya itu kecil sekali. Jadi untuk HP Anda yang panjang atau besar itu nggak muat, harus menggunakan kabel. Makanya saya bilang ini salah satu fitur yang useless lah di mobil Alphard. Jadi cukup sayang aja gitu kalau fiturnya ini tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan spionnya ini, untuk kaca di bagian dalamnya ini, itu jika kita tarik tuasnya, maka kaca ini akan berubah menjadi kamera yang membuat mobil ini lebih jelas untuk melihat ke belakang. Soalnya kalau cuma kaca biasa, ini terhalang oleh sandaran kepala di bagian jok row ketiga yang bagian tengah gitu. Apalagi memiliki tirai, jadi kalau ditutup lebih baik kita menggunakan kamera karena lebih jelas. Memiliki kaca atau panoramic sunroof atau moonroof, tapi tidak bisa dibuka, hanya dinaikkan saja.
Dan untuk pengaturan pintu di sebelah yang tengah itu ada di bagian atas, open close. Dan untuk bagasi ini ada di sini nih, sayang banget harus dibuka di bagian sini ataupun di bagian kunci. Harusnya mungkin lebih baik kalau bisa langsung dibuka di bagian belakangnya gitu. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke bagian belakang. Oke, jadi untuk di jok pro kedua pada mobil ini, aduh ini terasa banget nyamannya ya. Untuk pengaturannya ini ada di bagian dalam. Jadi untuk yang 2018 itu kan ada di bagian luar. Jadi kita harus meraba-raba gitu. Tapi untuk ini ada di bagian dalam sehingga memudahkan kita untuk mengganti di posisi. Wah, ini rebah banget nih. Ini mau sakit hiburan. Berarti posisi kakinya nih bisa diangkat langsung. Wah, ini udah kayak kasur berjalan aja deh. Nyaman sekali tengah. Dan untuk di pengaturan di tombol ini ada untuk mengatur lampu baca di sebelah sini. Jadi kalau kita pencet, nah lampunya ini menyala dan bisa diatur tingkat kecerahannya. Jika Anda ingin redup bisa, dan jika Anda ingin mati juga bisa. Dan juga ini memiliki penghangat ya. Jadi kalau misalnya Anda kedinginan atau menggigil, Anda bisa mengaktifkan penghangat pada jok ini atau ada di bagian tombol di bagian sini. Dan memiliki meja ya, bisa untuk menaruh HP ataupun cup holder. Dan sayangnya ya, fitur yang dihilangkan ini ada yang wireless charger itu. Harusnya sepertinya kalau misalnya di depan useless ya atau nggak berguna, kayaknya lebih baik dipindahkan ke bagian belakang gitu. Karena ya ini ada tempat casan yang menggunakan kabel, tapi ada yang Type-C juga ini, C2C juga ada. Tapi ya kalau dipindahkan lebih baik juga tetap berfungsi, walaupun daripada dipindahkan tapi tidak berguna, lebih baik dipindahkan dan berfungsi. Kalau itu kan nggak berguna, jadi nggak pakai. Dan memiliki pegangan tangan ada di bagian sini juga dan di bagian samping. Jadi untuk orang tua naiknya itu mudah sekali. Untuk pengaturannya semua ada di bagian tengah sini. TV yang besar, ada lampu di bagian sini, jadi lebih terang lah. Dan di sini ada pengaturan AC, ada untuk buka sunroof yang besar sekali. Jadi kalau ada bintang atau tahun baruan ada petasan gitu bisa kelihatan di sini. Piu 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 gitu. Oh, petasannya begitu indah, di belakang bisa ngelihat. Dan ini ada ada tombol lampu di bagian sini nih. Misalnya Anda pengen warna hijau bisa, bahkan warna pink bisa. Jadi sesuai selera Anda. Anda ingin warna apa itu bisa disesuaikan di tombol room ini. Anda bisa ganti-ganti sesuai selera. Untuk di bagian tengah sini ada laci penyimpanan, mungkin bisa botong sampah kali ya. Dan juga ada tempat untuk naruh HP atau kunci. Tapi ya cukup disarankan kalau nggak ada wireless charger jika dihilangkan. Ada cup holder. Dan untuk karpetnya ini diganti, tapi untuk karpet sebenarnya Alphard itu lembut sekali, mewah. Dan untuk di bagian tengah ini ya wajar kalau naik Alphard itu sebenarnya lebih enak di bagian tengah. Apalagi kalau di bagian tengah misalnya di bagian yang sebelah kiri penumpangnya itu di bagian depan itu terlalu mundur, nah maka si bos bisa memajukan kursi melalui tombol di bagian samping. Atau misalnya si supir atau si pengendara bisa langsung mengatur jok di bagian depan, jadi si penumpang bagian belakang atau bos biasanya tidak marah. Jadi wow, ini space kakinya itu lega sekali. AC-nya ini di sini ya. Jadi kayak Alphard dari generasi pertama kayaknya juga AC-nya udah di sini.
jadi kayak apa ya, pesawat mungkin ya untuk ininya, lampunya. Jadi milik kita kan dapat menambah privacy. Tapi walaupun ada tirai, tapi juga ada ini nih kayak semacam jaring yang dapat mempergelap kaca, jadi menambah privacy juga. Jadi udah privacy ini juga nambah lagi. Seperti ini. Tinggal anda cantolkan saja, set, maka tidak ada yang bisa melihat dari bagian luar. Untuk kacanya sudah auto, dan untuk ininya door handle-nya dia sudah chrome dan dia sudah sliding door. Oke, jadi di bagian ini jujur nyaman sekali, tapi saya juga ingin mereview ke bagian jok row ketiganya. Oke, untuk di jok row ketiga pada mobil ini dibilang cukup lega lah ya mobil ini, walaupun di jok row ketiga kacanya ada tirai loh, ada kaca belakang ini, jadi penumpang belakang juga dapat privacy dan ada tirai juga. Wow, jadi ada hording dan ada tirai, lebih private gitu, walaupun di bagian depan ada dan di bagian belakang juga ada gitu. Jadi adil. AC-nya ada di bagian sini ya, cukup jauh lah. Dan untuk headrestnya ini cukup nyaman, handrestnya proper, kokoh. Dan untuk pengaturan kursinya itu waduh, ini nyaman juga nih bagian belakang nih, jadi perjalanan jauh itu nggak capek. Dan ada tirai nih yang bisa dijalankan dari sini langsung ditarik ke bagian sini. Oh, dari sini digabungkan, jadi ditutup di bagian tengah, dipertemukan di tengah seperti ini. Kita tarik dia, kita tarik. Nah, misalnya yang sebelah situ juga saya tarik, maka kan ketutup semua. Nah, maka kan kaca di bagian depan itu kan nggak bakal kelihatan dong. Nah, makanya Toyota Alphard ini menyediakan kamera yang bisa melihat ke bagian belakang dengan jelas seperti itu. Oke, overall sih untuk Alphard ini bagian luarnya itu jempolan, bagian dalamnya ini juga sangat jempolan. Jadi nyaman banget. Ada buat penumpang, bahkan pengendara juga mendapatkan kenyamanan. Oke, itu adalah review saya hari ini. Jika Anda ingin menonton review saya mengenai Alphard generasi pertama, Anda bisa mengunjungi channel saya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika Anda belum. Dan juga Anda bisa memasukkan komentar atau masukan kepada channel saya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.